Waktu itu gue ada kerjaan di daerah Sulawesi. Gue tiba di Sulawesi siang hari, jam 1 siang. Setelah itu gue menyewa mobil travel berjenis Avanza untuk perjalanan sekitaran 12 jam menuju ke tempat tujuan gue. Sampailah gue di tempat tujuan. Hanya saja memang sampai di sana tengah malam. Gue menanyakan ke supir travel, "Bang, penginapan terdekat di sini di mana?" Dicarilah oleh supir travel itu. Dibawa di mana memang tidak jauh dari tujuan gue, berjarak sekitaran 3 kilo. Pas gue sampai depan penginapan itu memang aneh, karena pagar depan itu seperti sudah rusak. Tapi gue melihat ada beberapa truk dan mobil pribadi yang memarkir di depan itu. Lokasi itu memang kanan kirinya seperti persawahan, dan sebelah kanan dari penginapan itu ada warung makan yang sudah tutup memang. Cuma gue gak mikir aneh karena memang capek. Akhirnya gue masuk ke penginapan itu dan mengetuk kaca. Keluarlah ibu-ibu itu dengan berpakaian daster dan mengenakan kerudung. Gue bertanya, "Bu, apakah masih ada kamar kosong?" Dia hanya menganggukkan kepala dan mengarahkan ke dalam. Akhirnya gue masuk. Dia menunjukkan kamar pertama. Di dalam kamar itu juga hanya ada kasur untuk 1 orang. Memang di dalam rumah itu seperti pada umumnya tidak terlihat ada yang aneh. Hanya saja agak kotor. Gue melihat kamar sebelah pun seperti ada orangnya. Akan tetapi pintunya tidak terlalu tertutup. Memang di depan kamar itu ada sendal, karena gue pikir ada juga yang menginap. Cuma balik lagi, karena gue kecapean dalam perjalanan, mungkin gak gue hiraukan itu. Paginya gue bangun. Gue langsung beres-beres, karena gue pikir gue gak perlu mandi, nanti di mes aja setelah sampai di tujuan. Pas gue keluar tampak sepi. Gue melihat kanan kiri sepi banget. Pintu depan memang terbuka lebar. Gue lihat kamar sebelah pun sepertinya masih ada orang, karena gue melihat masih ada sendal di depan kamarnya. Tapi pintunya memang gak terlalu tertutup. Gue keluar mencari ibu-ibu semalam untuk membayar menginap 1 malam. Dan memang juga tidak ada petugas yang jaga. Tidak ada siapapun. Pas gue keluar dari penginapan itu, truk-truk masih parkir di sana. Ada beberapa mobil pribadi juga. Gue bingung, kemana yang punya penginapan. Akhirnya gue memutuskan untuk warung sebelah yang memang sudah buka, yang menjual nasi. Gue bertanya ke ibu-ibu pedagang itu, "Bu, yang punya penginapan ini kemana ya? Saya mau menginap, cuma mau bayar, tidak ada orang sama sekali di sana." Ibu-ibu ini tuh terlihat kebingungan. Dia bertanya ke gue, "Mas dari mana?" Gue jawab, "Saya menginap, Bu, semalam di penginapan itu." Dia terdiam seperti ketakutan. Akhirnya dia menjelaskan, "Mas, penginapan itu sudah lama kosong. Tidak ada apa-apa. Memang masih ada barangnya, tapi sudah lama sekali. Kisaran 5 tahun tidak dihuni." Gue jawab, "Loh, itu ada mobil-mobil, Bu, yang terparkir dan truk-truk juga, seperti ada yang menginap. Itu ada mobil suami saya dan mobil warga. Truk-truk di sini pun punya warga. Karena memang tempat itu tidak digunakan, makanya lahan di depan penginapan itu dijadikan parkiran." Ibu pun menanyakan lagi ke gua, "Mas yakin nginap di sana?" Gue jawab, "Benar, Bu, saya tidur di sana semalam. Dan di sebelah kamar saya pun ada yang menginap." Akhirnya ibu-ibu pedagang itu pun memanggil suaminya, mengantarkan gue ke tempat penginapan itu.
pas gue masuk bersama bapak dari pemilik warung, pas gue lihat kamar sebelah, ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa. Memang ada sandal di depan kamar itu. Gue pun jadi takut dan bingung. Bapak pemilik warung itu bilang, "Masnya memang mau kemana dan dari mana?" Gue jawab, "Saya dari Jakarta, Pak. Mau ada kerjaan di sini dan tidak jauh dari sini." Akhirnya bapak pemilik warung itu pun mengontak anaknya, meminta bantuan untuk mengantarkan gue sampai tujuan dengan kendaraan bermotor. Dalam perjalanan anaknya pun menceritakan tentang penginapan itu. Memang penginapan itu dulu bekas pembantaian. Ada ibu-ibu pemilik penginapan itu dan 2 anaknya dibunuh, entah rampok atau pesaing bisnis. Semenjak saat itu penginapan itu tidak lagi ditempati. Gue bingung, dalam hati pun gue berbicara, terus siapa yang menyambut gue semalam?